Nama saya Kimo Stambul, saya sutradara Badarui di Desa Penari. Sekarang saatnya MD Interview. Isun lapo ponco. Biasa ya, kita selalu dekat dengan penulis kalau saya gitu ya. Benar-benar kita dalam beberapa bulan kita mengolah skripnya karena tadinya itu ceritanya sangat lumayan panjang sekali dan akhirnya kita harus mencoba untuk membuatnya lebih ringkas dan lebih mudah untuk kita menceritakannya. Itu sebelum kita actual masuk praproduksi gitu ya. Nah, setelah kita mendapat kesepakatan dari produser, dari Pak Manoj juga, dan of course Simple Man juga sangat terlibat dalam hal ini ya. Di situ baru kita mulai produksi, kita casting beberapa pemain dan juga begitu pemainnya itu kita sudah tahu gitu, karena kan ini sebenarnya kita masih mau menggabungkan dengan KKN yang pertama gitu. Jadi ada beberapa KKN, karakter dari KKN pertama itu kita masukkan di sini gitu. Nah, disitulah praproduksinya mulai getting interesting ya. Yang kedua, kita juga harus melihat desa yang ada di KKN 1. Nah, disitulah yang challenge-nya gitu, karena in real desanya itu in real udah nggak ada lagi gitu loh, karena ya gue nggak tahu juga ya kenapa ya, karena mungkin udah cukup lama kan itu kan. Pas kita balik lagi ke sana sudah banyak yang berubah, intinya sih gitu sih, masih ada tapi sudah banyak yang berubah. Nah, itu jadi challenge di praproduksi kita gitu, dimana kita harus cari lokasi yang agak mirip dengan KKN 1, terutama desanya ya. Cuman ada beberapa hal yang structurally masih ada di situ, jadi kita lumayan aman. Nah, disitulah di tahap praproduksi itu kita benar-benar mencari lokasi. Lalu kita juga kita latihan juga dengan bahasa Jawanya mereka gitu ya, karena kepingin banget nih di sini nih Jawanya itu, bahasa Jawa Timurnya itu dikeluarkan lah dan nggak main-main gitu. Lalu kita melakukan beberapa technical aspek gitu ya. Ada adegan-adegan juga yang kita harus tes dan segala macam. Jadi persiapan ke IMAX, jadi itu treatmentnya agak berbeda tuh. Agak berbeda dari yang persiapan yang sebelumnya gitu loh. Karena perlu lebih detail dan perlu dipikirkan secara framing dan segala macam lebih detail lagi dibanding yang proyek-proyek gue sebelumnya gitu ya. Dan itu cukup challenging sih, semua aspek dari praproduksi ini. Dan ya pada produksinya akhirnya setelah beberapa bulan kita praproduksi, akhirnya kita masuk ke production gitu. Dan production kita lakukan kurang lebih plus minus 35 hari ya. Disitulah yang kita benar-benar mencoba untuk do the best that we could dalam kondisi yang ada gitu ya. Dengan kondisinya yang quite heavy sebenarnya. Itu yang menurut gue cukup challenge ya, karena ada beberapa pergerakan kru juga dan medannya yang cukup besar. Di situ kita build set, banyak juga kita build set. Jadi kali ini benar-benar lebih besar lagi gitu. Setelah selesai kita langsung masuk post production, saya duduk dengan tim. Nah, post production juga sangatlah challenge gitu ya. Gue nggak pernah dapat project yang challenge-nya tuh selalu di bawah gitu, nggak pernah gitu. Selalu naik terus. Dan ini so far challenging banget untuk membawa cerita ini secara editing ya, secara penceritaan itu bisa dinikmati gitu. Kita build a set dan kita menemukan satu lokasi gitu ya. Jadi gue sebenarnya yang paling suka, nggak ada ya, semuanya gue suka sih. Cuman yang yang quite special, kita ada satu adegan di mana ada pemandian di sana dan rame-rame gitu ya.
Itu gue cukup suka sih di situ, walaupun agak-agak creepy gitu ya, orang-orang juga ngerasa nih kayaknya creepy nih gitu. Kita cuma boleh siang doang di situ, kita nggak bisa malam-malam. Dan ya itulah namanya di set padusan kembarnya itu. Ini pertama kali gue menggunakan unsur tarian ya. Jadi di film ini unsur tarian itu, menari dan yang lain-lain itu cukup kental ya. Nah ini cukup spesial yang gue belum pernah melakukan ini sebelumnya gitu ya. Gue involve ada koreografer juga, tari gitu ya, khususnya tari tradisional gitu ya. Ini gue belum pernah, jadi ini cukup challenging banget sih. It's quite special ini yang belum pernah gue lakukan di film-film gue sebelumnya. Oh lumayan sih, gue coba cari-cari beberapa riset sendiri dulu gitu, dan akhirnya gue menemukan yang mana yang benar gitu ya. Mencoba agak gali lebih dalam gitu, Badarui itu siapa sih dan dia tuh apa gitu ya. Dan akhirnya gue langsung ke sumbernya yang benar-benar mengetahui Badarui gitu ya. Nah di situ dia menjelaskan bahwa ada backgroundnya, ternyata dia tuh ini, ternyata dia itu, oh oke gitu. Nah jadi kalau kalian perhatikan gitu di KKN 1 dan sekarang gitu di KKN 2 ini dia kelihatan lebih dark gitu. Karena emang dia come from that place gitu sebenarnya gitu, dan gue akhirnya mengetahui gitu, oh ini backgroundnya Badarui itu ini tuh, kenapa sih dia melakukan hal ini gitu, kenapa sih dia ini, kenapa dia itu gitu. Nah jadi of course special treatmentnya tuh kita bikin di sini dia sedikit lebih dark gitu. Masalah bahasa ya, especially karena kita settingan ini di Jawa Timur, gue ngelihatnya apalagi Jawa Timur di tahun itu gitu ya, di latar belakang tahun kita di 1980 gitu, secara bahasa mereka kayaknya sangat berbeda dengan sekarang, dan itu membuat challenge tersendiri. Gue harus panggil orang-orang yang benar-benar hidup di tahun itu, dan ngobrol dulu sama dialog coachnya juga gitu, ke semua pemain gitu. Dan kita mencoba menyelaraskan itu. Jadi PR-nya tuh harus dikerjakan gitu ya. Kita lihat ke belakang kayak gimana sedikit gitu. Ya semoga sesuai ekspektasi lah. Kita ada satu adegan rame-rame sih, semua adegan yang quite besar gitu ya, terutama yang di Istana Angkara Murka gitu, Istana Badarui, itu quite challenging sekali sih buat saya karena setnya besar, udah gitu kita involve para penari, di situ ada emosi-emosi yang harus dikeluarkan, naik turunnya dan kita harus bikin tegang, jadi itu one of my biggest challenges di dalam film ini gitu ya, di Istana Angkara Murka, sekaligus juga mungkin nggak tahu ya, scene favorit apa ya, gue quite suka, ada sih salah satunya adalah it's actually a shot di mana para penari ini jalan menuju padusan itu gitu ya, di situ ada pemdiding juga gitu ya. Terus di situ ada ular dan itu we did this one shot gitu, itu bagus banget karena memang didukung dengan set kita yang magnificent gitu. Ya pastinya ya, semua not even in this one project gitu ya, cuman ini this film is actually nomor 1 di Indonesia secara penjualan tiket gitu ya. Of course ya, pressure-nya ada lah definitely untuk menyelesaikan ini dengan baik, apalagi sekarang udah kita one step further film for IMAX gitu ya.
of course pressure-nya sangat. Cuman gue mencoba untuk selalu dibawa fun aja gitu supaya ya namanya juga kita bikin proyek sebuah film dan ingin menceritakan sebuah cerita yang ajaib juga nih gitu. Jadi for me itu sesuatu yang obviously pasti setiap orang ada pressure sih. Cuman ya gue coba untuk membawa santai ini. Satu kata, magis. Jangan lupa nonton Badarwi di Desa Penari di bioskop. Bagaimana rasanya? Manis, Bah. Kamu sudah dipilih untuk menjadi calon dawuh pada desa ini. Dek kene ae ndung. Mbak Ratih! Mbak tunggu, Mbak. Sapa iku mau, Mbak? Jenenge Badarawi, Mbak.